Bab ke-18. Diet. Pernyataan-pernyataan umum. Pertanyaan diet layak mendapat penelitian yang seksama. Suatu reformasi dalam hal makan akan menjadi penghematan pengeluaran dan pekerjaan. Diet mempengaruhi baik kesehatan fisik maupun moral. Pelajarilah sendiri apa yang harus Anda makan, makanan jenis apakah yang paling baik memelihara tubuh, dan kemudian ikuti petunjuk dari pertimbangan dan kata hati. Ini bukanlah suatu masalah kecil. Mereka yang tidak mau makan dan minum dari prinsip, tidak akan dikuasai oleh prinsip dalam hal lain. Memasak. Banyaknya makanan yang disiapkan untuk pencuci mulut harus dibuang. Banyak memasak yang biasa dilakukan itu sama sekali tidak perlu. Seharusnya diet jangan buruk dalam hal kualitas maupun kuantitas. Memasak makanan yang benar adalah persyaratan yang paling esensial, terutama bila daging tidak disertakan dalam diet. Sesuatu harus disediakan untuk menggantikan daging, dan makanan ini harus disiapkan dengan baik, agar daging tidak diinginkan. Kita memerlukan orang-orang yang akan mendidik diri mereka sendiri untuk memasak dengan cara yang menyehatkan. Banyak yang mengetahui bagaimana memasak daging dan sayuran dalam bentuk berbeda, namun tidak memahami bagaimana menyediakan sajian yang sederhana dan membangkitkan selera. Terdapat agama dalam memasak yang baik, dan saya mempertanyakan agama dari kelompok itu yang terlalu bodoh dan sangat tidak bertanggung jawab sehingga tidak mau belajar memasak. Adalah tugas positif para dokter untuk mendidik dengan pena dan suara, semua yang memiliki tanggung jawab menyediakan makanan di meja. Anda mengaku menjadi seorang pembaru kesehatan, dan untuk alasan ini, Anda harus menjadi tukang masak yang baik. Mereka yang bisa menyediakan diri mendapat keuntungan dari sekolah-sekolah memasak yang baik akan mendapati manfaat besar, baik dalam praktik mereka sendiri maupun dalam mengajarkan orang lain. Satu alasan mengapa banyak yang jadi kecewa dalam mempraktikkan reformasi kesehatan adalah bahwa mereka tidak belajar bagaimana memasak agar makanan sehat yang disiapkan secara sederhana akan menyediakan diet yang mereka biasakan. Memasak bisa dilakukan dalam cara sederhana, menyehatkan, dan mudah, tanpa penggunaan lemak babi, mentega, atau daging. Keahlian harus dipadukan dengan kesederhanaan. Untuk melakukan ini, para wanita harus membaca, dan kemudian dengan sabar mempraktikkan apa yang mereka telah baca. Banyak yang menderita karena mereka tidak mau bersusah payah untuk melakukan ini. Ini merupakan tugas keagamaan bagi mereka yang memasak untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan menyehatkan dengan cara-cara berbeda, agar dapat disantap dengan nikmat. Cabang pendidikan bagi wanita muda yang bisa sama pentingnya dengan ini, makanan yang benar. Apakah diet saya akan membawa saya pada posisi di mana saya bisa mencapai paling banyak manfaat yang baik? Tidak semua orang bisa makan makanan yang sama. Beberapa bahan makanan yang sehat dan cocok bagi satu orang bisa melukai bagi orang lain. Jadi, tidak mungkin untuk membuat aturan yang sama untuk mengatur kebiasaan makan tiap orang. Tuhan bermaksud memanggil kembali umat-Nya untuk hidup atas buah-buahan, sayuran, dan padi-padian sederhana. Allah menyediakan buah dalam keadaan alamiahnya bagi orang tua pertama kita. Semua elemen gizi terkandung dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan padi-padian. Buah-buahan dan padi-padian disiapkan bebas dari lemak dan dalam keadaan sealami mungkin harus menjadi makanan yang ada di atas meja mereka yang menyatakan diri sedang bersiap menuju ke surga. Buah-buahan, padi-padian, dan sayur-sayuran disiapkan dalam cara sederhana, bebas dari bumbu-bumbu dan lemak segala jenis dengan susu dan krim, menjadi diet yang paling menyehatkan.
makanan itu memberikan gizi pada tubuh dan memberikan daya tahan dan kekuatan intelek yang tidak dihasilkan oleh diet yang merangsang. Makan makanan daging membawa akibat, karena daging itu berpenyakit. Kita mungkin tidak akan lama menggunakan susu sekalipun. Buah yang baik, matang, tak busuk adalah suatu hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan, karena itu bermanfaat bagi kesehatan. Makanan kering yang perlu dikunyah jauh lebih baik daripada bubur. Penyiapan makanan sehat merupakan suatu berkat dalam hal ini. Saudari-saudariku, jangan taruh di atas meja Anda makanan yang menarik dan mengiritasi, tetapi makanan yang sederhana, sehat, dan bergizi. Roti garing dan roti kadet yang baik disiapkan dengan cara sederhana, namun dengan usaha yang sungguh-sungguh, itu menyehatkan. Pengolahan makanan. Dalam pengolahan makanan, cahaya sinar keemasan harus tetap memancar, mengajarkan mereka yang duduk di meja bagaimana untuk hidup. Makanan harus benar-benar masak, disiapkan dengan baik, dan membangkitkan selera. Kelezatan. Makanan harus disiapkan dalam bentuk sederhana dan bebas dari lemak. Tetapi usaha harus dilakukan untuk membuatnya bergizi, menyehatkan, dan menarik. Makanan harus diolah dengan kesederhanaan, tapi juga menarik yang akan membangkitkan selera. Perhatian besar harus diberikan bila dilakukan perubahan dari diet daging menjadi diet vegetarian untuk menyediakan bahan makanan yang diolah dengan bijak dan dimasak dengan baik. Adalah penting agar makanan disiapkan dengan teliti, agar selera, bila tidak rusak, bisa menikmatinya. Kecuali makanan itu diolah dengan cara menyehatkan dan enak, maka itu tidak bisa diubah menjadi darah yang baik untuk membangun jaringan-jaringan yang usang. Banyak yang tidak merasa bahwa ini masalah kewajiban, dan dengan demikian mereka tidak mencoba menyiapkan makanan dengan benar. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, sehat, dan mudah, tanpa penggunaan lemak babi, mentega, atau daging. Setiap kali memasak, pertanyaan yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana makanan bisa disiapkan dengan cara paling alami dan tidak mahal, dan harus diperhatikan baik-baik agar sisa-sisa potongan makanan di meja tidak dibuang. Roti. Segala macam roti yang panas itu sulit bagi pencernaan. Roti jangan pernah terasa masam, harus diolah sampai masak betul. Jadi semua kelembekan dan kelengketan harus dihindari. Susu jangan dipakai menggantikan air dalam membuat roti. Ini semua merupakan pengeluaran tambahan dan tidak sehat. Jika roti demikian itu dibiarkan dalam cuaca hangat dan kemudian dibuka, akan sering terlihat untayan panjang seperti jaring laba-laba. Roti seperti itu segera menyebabkan fermentasi terjadi dalam lambung. Tiap pengurus rumah tangga harus merasakannya sebagai kewajiban mendidik dirinya sendiri untuk membuat roti manis yang baik dengan cara yang paling hemat, dan keluarga itu harus menolak disediakannya roti yang padat dan masam di atas meja, karena itu berbahaya. Biskuit panas yang dikembangkan dengan soda atau baking powder jangan pernah muncul di atas meja kita. Senyawa-senyawa seperti itu tidak cocok masuk ke dalam lambung. Baking soda atau saleratus dalam segala bentuk jangan pernah dimasukkan ke dalam lambung, karena efeknya menakutkan. Ia memakan lapisan lambung, menyebabkan peradangan, dan seringkali meracuni keseluruhan sistem. Beberapa orang beralasan, saya tidak bisa membuat roti dan kue yang bagus kecuali saya menggunakan soda atau saleratus. Anda pasti bisa kalau mau belajar. Bukankah kesehatan keluarga Anda itu cukup bernilai untuk mengilhami Anda dengan ambisi belajar bagaimana memasak dan bagaimana makan? Keanekaragaman. Pada satu kali makan, janganlah terlalu banyak macam. Namun pada semua waktu makan, jangan terdiri dari satu jenis makanan tanpa variasi. Saya menghadapkan kepada mereka fakta
bahwa dengan menempatkan beberapa macam makanan dalam lambung pada satu kali makan, itu akan menyebabkan penyakit yang tidak dihubungkan dengan makanan yang dimakan. Jika pekerjaan Anda duduk terus-menerus, berolahragalah tiap hari, dan pada tiap waktu makan, makanlah hanya 2 atau 3 jenis makanan sederhana. Jangan lebih dari itu untuk memuaskan tuntutan rasa lapar. Akan lebih baik makan 2 atau 3 jenis makanan berbeda pada tiap kali makan daripada menjejali lambung dengan berbagai macam jenis. Jangan terlalu banyak macam pada satu kali makan. 2 atau 4 sajian cukup banyak. Pada jam makan berikutnya, Anda bisa menggantinya. Juru masak harus menggunakan daya ciptanya untuk mengubah-ubah sajian yang ia siapkan di meja. Dan lambung jangan didorong untuk menerima jenis makanan yang sama berturut-turut. Beberapa orang mengira bahwa mereka harus makan hanya sejumlah itu, dan kualitas demikian itu saja, dan membatasi diri mereka sendiri pada 2 atau 3 jenis makanan. Tetapi dengan memakan makanan dalam jumlah terlalu sedikit, dan yang bukan berkualitas terbaik, mereka tidak menerima gizi yang memadai. Kombinasi makanan. Sajian bercampur aduk dan rumit itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Tidak baik makan berbagai jenis makanan pada satu kali makan. Bila suatu variasi makanan yang tidak sejalan memenuhi lambung pada satu kali makan, apa yang bisa kita harapkan selain gangguan yang akan terjadi? Saya nasihatkan orang-orang untuk meninggalkan puding manis yang dibuat dari telur, susu, dan gula, dan memakan roti buatan rumah yang terbaik, baik yang geraham maupun yang putih, dengan buah-buahan kering atau hijau, dan biarlah itu satu-satunya bagian dalam satu kali makan. Kemudian biarlah waktu makan berikutnya sayur-sayuran yang diolah dengan baik. Jika kita ingin memelihara kesehatan terbaik, kita harus menghindari makan sayur-sayuran dan buah-buahan pada waktu makan yang sama. Jika lambung itu lemah, maka akan terjadi kesulitan, dan otak akan kebingungan dan tidak bisa mengirimkan upaya mental. Makan buah-buahan pada satu waktu makan, dan sayur-sayuran pada saat makan berikutnya. Kami menasihatkan Anda untuk mengubah kebiasaan hidup. Namun sementara Anda melakukan ini, kami memperingatkan Anda untuk melakukannya dengan bijak. Saya mengenal keluarga yang berubah dari diet daging kepada diet yang buruk. Makanan mereka diolah dengan buruk sehingga lambung tidak mau menerimanya. Berikut satu alasan mengapa beberapa orang tidak berhasil dalam usaha mereka untuk menyederhanakan makanan mereka. Susu dan gula dikonsumsi dalam jumlah besar bersamaan itu berbahaya. Beberapa orang menggunakan susu dan sejumlah besar gula pada bubur, mengira bahwa mereka sedang melakukan reformasi kesehatan. Namun gula dan susu yang dicampur besar kemungkinan menyebabkan fermentasi dalam lambung dan dengan demikian berbahaya. Penggunaan gula yang banyak dalam segala bentuk cenderung menyumbat sistem dan tidak jarang menjadi penyebab penyakit. Campuran makanan yang banyak dan rumit merusak kesehatan. Jumlah waktu makan. Lambung harus mendapat perhatian seksama. Setelah ia melakukan kerjanya untuk satu kali makan, jangan bebani lebih banyak kerja sebelum ia memiliki waktu untuk beristirahat, dan sebelum persediaan getah lambung yang memadai disediakan. Sedikitnya 5 jam harus diberikan antara jam makan, dan camkan selalu bahwa bila Anda mau mencobanya, Anda mendapati bahwa 2 kali makan itu lebih baik daripada 3. Waktu makan kedua jangan dilakukan sampai lambung memiliki waktu beristirahat dari pekerjaan mencerna makanan sebelumnya. Sudah menjadi kebiasaan yang agak umum bagi penduduk dunia makan 3 kali sehari. Selain makan tak teratur di antara jam makan, dan waktu makan terakhir biasanya yang paling besar, dan seringkali dilakukan tepat sebelum beristirahat tidur. Ini membalikkan aturan alamiahnya. Makan berat jangan pernah dilakukan pada waktu malam. Jikalau orang-orang ini mengubah kebiasaan mereka,
dan makan 2 kali sehari, dan tidak makan di antara jam makan, sekalipun sebuah apel, kacang, atau buah-buahan apapun, maka hasilnya akan terlihat pada selera makan yang baik dan kesehatan yang jauh lebih baik. Sebagian besar orang menikmati kesehatan yang lebih baik selagi makan 2 kali sehari, bukan 3. Yang lain, dengan kondisi mereka yang ada, mungkin perlu makan sesuatu saat makan malam, tetapi makanannya harus sangat ringan. Biarlah tidak seorang pun memikirkan dirinya sendiri menjadi patokan untuk semuanya, bahwa setiap orang harus melakukan tepat seperti yang dilakukannya. Kalaupun ada waktu makan yang ketiga, haruslah itu ringan dan dilakukan beberapa jam sebelum pergi tidur. Lambung ketika kita berbaring tidur harus sudah menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ia bisa menikmati istirahat, sebagaimana bagian tubuh lainnya. Pekerjaan mencerna jangan dilanjutkan selama jam istirahat tidur. Jika Anda merasa harus makan pada malam hari, minumlah air dingin, dan pada pagi hari, Anda akan merasa jauh lebih baik karena tidak makan pada malamnya. Lambung bisa dididik untuk menginginkan makanan 8 kali sehari dan merasa pusing bila tidak dipenuhi. Tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk sering makan. Kesalahan dalam diet. Kondisi pikiran pada jam makan. Pada jam makan, tinggalkan semua urusan dan pemikiran yang membebani. Jangan terburu-buru, tetapi makanlah perlahan dan dengan keceriaan. Hati Anda dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah atas semua berkat-berkat-Nya. Jika Anda terus-menerus takut bahwa makanan akan melukai Anda, besar kemungkinan akan terjadi demikian. Beberapa pembaharu kesehatan yang secara konstan mengkhawatirkan makanan mereka, betapapun sederhana dan menyehatkan, itu memang akan menyakiti mereka. Untuk ini, perkenankan saya berkata, jangan berpikir bahwa makanan Anda akan melukai Anda. Tetapi jika Anda sudah makan menurut pertimbangan Anda yang terbaik dan telah meminta Tuhan untuk memberkati makanan itu, percayalah bahwa Ia telah mendengar doa Anda dan tenanglah. Makan di antara jam makan. Jangan biarkan sebutir pun melewati bibir Anda di antara jam makan. Makanlah apa yang semestinya, namun makanlah itu pada 1 kali jam makan, dan kemudian tunggu jam makan berikutnya. 3 kali makan sehari dan tidak makan di antara jam makan, tidak sekalipun sebuah apel harus menjadi batasnya. Mereka yang melewati itu melanggar hukum-hukum alam dan akan menderita akibatnya. Ketika sedang bepergian, beberapa orang hampir selalu menggigit-gigit jika ada sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Ini merupakan kebiasaan paling merusak. Binatang-binatang yang tidak memiliki pertimbangan dan yang tidak mengetahui apapun tentang pertimbangan mental bisa melakukan ini tanpa luka. Tetapi itu bukan ukuran untuk makhluk rasional yang memiliki kekuatan mental yang harus digunakan untuk Allah dan umat manusia. Makanan yang dimasukkan ke dalam lambung pada waktu-waktu yang tak tepat meninggalkan pengaruh pada tiap serat sistem tubuh. Makan tergesa-gesa. Agar memiliki pencernaan yang sehat, makanan harus dimakan perlahan-lahan. Mereka yang ingin menghindari dispepsia dan mereka yang menyadari kewajiban memelihara semua kekuatan mereka dalam suatu kondisi yang menyanggupkan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Allah, akan mengingatnya dengan baik. Jika waktu Anda untuk makan terbatas, jangan banyak makan, makan lebih sedikit dan makan perlahan. Jangan tergesa-gesa, tetapi makanlah perlahan dan dengan keceriaan. Hati Anda dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah atas semua berkat-berkat-Nya. Makan perlahan dan biarkan air ludah bercampur dengan makanan. Semakin banyak cairan masuk ke dalam lambung bersama makanan, maka akan semakin sulit makanan itu dicerna. Manfaat yang Anda peroleh dari makanan tidak tergantung pada kuantitas yang Anda makan, sebagaimana pada pencernaan yang sempurna, bukan juga kepuasan rasa
dari banyaknya makanan yang ditelan, sebagaimana pada lamanya waktu makanan itu ada di mulut. Makan berlebihan. Jika lebih banyak makanan dimasukkan daripada yang bisa dicerna dan diolah, suatu massa yang membusukkan akan berkumpul dalam lambung, menyebabkan nafas bau dan rasa pahit dalam mulut. Kekuatan-kekuatan vital terlalu letih dalam usaha membuang kelebihan itu, dan otak pun terganggu. Hampir semua anggota keluarga manusia makan lebih dari yang dibutuhkan sistem. Sekalipun yang disebut reformasi kesehatan perlu berubah dalam hal ini. Jika lebih banyak makanan, sekalipun itu dengan kualitas sederhana, ditempatkan dalam lambung lebih dari yang dibutuhkan oleh mesin tubuh, kelebihan ini menjadi beban. Sistem membuat usaha keras untuk membuangnya, dan pekerjaan tambahan ini menyebabkan perasaan lemah. Beberapa orang yang terus-menerus makan berlebihan menyebut ini rasa lapar. Namun, ini disebabkan oleh kondisi organ-organ pencernaan yang terlalu banyak bekerja. Beberapa orang merasa seakan-akan ingin seseorang memberitahu berapa banyak yang mesti dimakan. Bukan begitu seharusnya. Kita harus bertindak dari sudut pandang moral dan agama. Kita harus bertarak dalam segala hal, karena mahkota yang tak dapat dibeli, harta surgawi ada di hadapan kita. Dan sekarang saya ingin mengatakan kepada saudara-saudari sekalian, saya akan memiliki keberanian moral untuk mengambil sikap dan menguasai diri saya sendiri. Anda makan terlalu banyak, dan kemudian Anda menyesal. Lantas Anda terus memikirkan apa yang Anda makan dan minum. Makanlah makanan yang terbaik, dan segera lakukan merasa aman di hadapan sorga, dan tidak mesti menyesali kata hati. Ada kejahatan dalam makan berlebihan, sekalipun itu makanan menyehatkan. Jika kita berlebihan makan, kekuatan otak ditujukan untuk mengurus sejumlah besar makanan yang tidak diperlukan sistem, dan pikiran diredupkan dan persepsi dilemahkan. Ketika otak terus-menerus dibebani dan kurang terdapat latihan fisik, maka mereka harus makan sedikit, sekalipun itu makanan sederhana. Mereka mempergunakan pikiran mereka pada buku-buku dan makan sebanyak makanan seorang buruh. Dengan kebiasaan seperti itu, beberapa orang semakin gemuk karena sistemnya terhambat. Yang lain menjadi kurus dan lemah karena kekuatan-kekuatan vitalnya terlalu letih membuang makanan yang berlebihan. Hati jadi terbebani dan tidak sanggup membuang kotoran darah, dan akibatnya adalah penyakit. Makanan berlebihan, sekalipun itu makanan paling sederhana, membuat kaku saraf-saraf sensitif dalam otak dan melemahkan kekuatannya. Makan berlebihan memiliki efek lebih buruk terhadap sistem daripada bekerja berlebihan. Energi jiwa lebih dilemahkan sebagai akibat dari makan berlebihan daripada bekerja berlebihan. Organ-organ pencernaan jangan pernah dibebani dengan kuantitas atau kualitas makanan yang akan membebani sistem. Semua bahan makanan yang dimasukkan ke dalam lambung, di luar dari yang bisa diubah oleh sistem menjadi darah yang baik, akan menghambat mesin tubuh, karena itu tidak bisa dibuat menjadi daging ataupun darah, dan keberadaannya membebani hati dan menghasilkan suatu kondisi sistem yang tak sehat. Makan berlebihan itu tidak bertarak sama pastinya dengan minum minuman beralkohol. Dan pengaruh apakah yang diakibatkan makan berlebihan pada lambung? Lambung menjadi lemah, organ-organ pencernaan dilemahkan, dan penyakit dengan semua rentetan keburukannya timbul sebagai akibatnya. Jika sebelumnya orang itu berpenyakit, dengan demikian mereka menambah kesulitan atas diri mereka dan mengurangi kekuatannya setiap hari yang mereka jalani. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan vital atas hal yang tidak perlu untuk mengurus makanan yang mereka masukkan ke dalam lambung. Sungguh suatu kondisi mengerikan. Makan hanya sekadar memuaskan selera merupakan pelanggaran hukum alam. Seringkali ketidakbertarakan ini dirasakan seketika dalam bentuk ketidaksanggupan mencerna, sakit kepala,
dan mulas. Suatu beban telah dimasukkan ke dalam lambung yang tidak bisa ditangani dan timbul perasaan terimpit. Otak bingung, lambung memberontak. Namun akibat-akibat ini tidak selalu terjadi setelah makan berlebihan. Pada beberapa kasus lambung dilumpuhkan. Tidak ada rasa sakit, namun organ-organ pencernaan kehilangan kekuatan utamanya. Fondasi dari mesin tubuh manusia secara perlahan berkurang, dan kehidupan berubah dengan sangat tidak menyenangkan. Minum pada waktu makan. Bila diteguk bersamaan dengan makanan, air mengurangi aliran kelenjar ludah, dan semakin dingin airnya, maka akan semakin besar bahayanya bagi lambung. Air es atau limun es diminum bersama makanan akan menahan pencernaan sampai sistem telah memberi kehangatan yang memadai pada lambung untuk menyanggupkannya bekerja kembali. Makanan jangan pernah diguyur. Jangan minum sambil makan. Makan perlahan dan biarkan air ludah bercampur dengan makanan. Semakin banyak cairan dimasukkan ke dalam lambung bersama makanan, maka akan semakin sulit makanan itu dicerna, karena cairannya harus dicerna terlebih dahulu. Minuman panas itu mengurangi tenaga, dan selain itu, mereka yang melakukannya menjadi budak dari kebiasaan itu. Jangan makan banyak garam, tinggalkan asinan botolan, jauhkan makanan pedas dari lambung Anda. Makan buah-buahan di waktu makan, dan iritasi yang timbul karena terlalu banyak minum akan berhenti. Tetapi bila diperlukan untuk menghilangkan rasa haus, air putih minum beberapa saat sebelum atau sesudah makan. Itulah sebaiknya. Air putih adalah cairan terbaik untuk membersihkan jaringan. Makanan cair. Saya menganjurkan kepada orang-orang kemanapun saya pergi untuk meninggalkan makanan cair sebisa mungkin. Bila dimakan dalam bentuk cairan, makanan Anda tidak akan memberikan kekuatan atau keadaan yang menyehatkan pada sistem. Tetapi bila Anda mengubah kebiasaan ini dan makan lebih banyak makanan padat dan lebih sedikit makanan cair, lambung Anda akan merasa terganggu. Sekalipun demikian, Anda jangan menyerah. Anda harus mendidik lambung Anda untuk menanggung lebih banyak makanan padat. Makanan kering yang perlu dikunyah jauh lebih baik daripada bubur. Pengolahan makanan sehat merupakan suatu berkat dalam hal ini. Bagi mereka yang bisa menggunakannya, sayur-sayuran yang baik diolah dengan cara yang menyehatkan lebih baik daripada bubur. Buah-buahan yang digunakan dengan roti matang yang sudah 2 atau 3 hari usianya lebih menyehatkan daripada roti yang baru. Dikunyah perlahan sampai lumat akan melengkapi kebutuhan sistem. Makanan yang sangat panas. Makanan yang sangat panas jangan dimasukkan ke dalam lambung. Sup-sup, puding, dan bahan makanan sejenis seringkali dimakan terlalu panas dan sebagai akibatnya lambung dilemahkan. Biarkan agak dingin sebelum dimakan. Makanan dingin. Saya tidak setuju dengan terlalu banyak makanan dingin karena sistem tubuh perlu mengerahkan tenaga untuk menghangatkan makanan itu sampai mencapai suhu yang sama sebelum pekerjaan pencernaan dilanjutkan. Makanan dengan banyak campuran. Campuran makanan yang sangat banyak dan rumit itu merusak kesehatan. Daging yang banyak bumbunya dan kue-kue yang melelahkan organ-organ pencernaan anak-anak. Pada banyak sekali meja sajian, ketika lambung sudah menerima semua yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan memelihara sistem, bagian lain yang terdiri dari pastai, puding, dan kuah-kuah berbumbu ditaruh di atas meja. Banyak orang yang meskipun sudah cukup makan akan melampaui batasan dan memakan makanan penutup yang menggoda itu, yang membuktikan apapun kecuali kebaikan kepada mereka. Jika tambahan yang disediakan untuk makanan penutup itu ditiadakan sama sekali, maka itu akan menjadi suatu berkat. Banyak yang mengerti bagaimana membuat berbagai macam kue berbeda, tetapi kue itu bukan makanan terbaik yang bisa disajikan di atas meja.
Kue-kue manis, puding manis akan mengganggu organ-organ pencernaan. Dan mengapa kita harus menggoda mereka yang mengelilingi meja dengan menempatkan makanan semacam itu di hadapan mereka? Masaklah daging dengan bumbu-bumbu dan makanlah itu dengan banyak kue dan pastai, dan Anda akan mendapatkan darah berkualitas buruk. Sistem terlalu terbebani dalam menangani makanan jenis ini. Potongan daging halus, pastai, dan asinan yang seharusnya jangan pernah mendapat tempat dalam lambung manusia akan memberikan kualitas darah yang buruk. Daging dan makanan mewah serta diet yang merusak akan menghasilkan akibat yang sama. Penyedap rasa. Penyedap rasa dan rempah-rempah yang digunakan dalam pengolahan makanan sajian membantu pencernaan dengan cara yang sama seharusnya teh, kopi, dan minuman keras membantu buruh melakukan tugasnya. Setelah efek langsungnya hilang, mereka yang menggunakannya menurun dengan angka yang sama besarnya dengan angka kenaikan yang mereka alami dengan zat-zat perangsang ini. Sistem diperlemah, darah tercemar, dan inflamasi adalah hasil yang sudah pasti. Semakin jarang rempah-rempah dan makanan penutup dihidangkan di meja, maka akan semakin baik bagi semua orang yang mengambil bagian dalam makanan itu. Meja-meja kita harus menyuguhkan makanan yang paling sehat saja, bebas dari substansi yang mengganggu. Selera untuk minuman keras didukung oleh pengolahan makanan dengan bumbu dan penyedap rasa. Ini menyebabkan keadaan sistem yang letih dan minuman dituntut untuk menenangkan iritasinya. Pada banyak perjalanan mengelilingi benua, saya tidak berlangganan di restoran-restoran, kereta makan, atau hotel untuk alasan sederhana bahwa saya tidak bisa menyantap makanan yang mereka sediakan. Sajiannya diberi banyak bumbu dengan garam dan lada, menciptakan rasa haus yang hampir tak tertahankan. Makanan itu mengiritasi dan membuat lapisan lambung yang halus itu meradang. Yang demikian itu adalah makanan yang umumnya dihidangkan di atas meja-meja modern dan diberikan kepada anak-anak. Efeknya menyebabkan kegelisahan dan menciptakan rasa haus yang tidak bisa dipuaskan oleh air putih. Makanan harus diolah dengan cara sesederhana mungkin, bebas dari penyedap rasa dan rempah-rempah, dan bahkan dari jumlah garam yang tak semestinya. Rempah-rempah. Rempah-rempah pada awalnya mengiritasi lapisan lambung yang lunak, namun akhirnya merusak kepekaan alamiah dari selaput yang halus ini. Darah jadi panas, kecenderungan hewani muncul, sementara kekuatan moral dan intelektual dilemahkan dan menjadi hamba nafsu. Orang-orang yang menurutkan seleranya untuk makan daging sebanyak-banyaknya, kuah-kuah daging yang banyak berbumbu, dan berbagai macam kue dan makanan yang diawetkan, tidak dapat segera menikmati diet sederhana, bergizi, dan sehat. Pengecapan mereka sudah sangat rusak, sehingga mereka tidak memiliki selera untuk diet buah-buahan yang sehat, roti dan sayur-sayuran biasa. Mereka tidak perlu berharap bisa segera menikmati makanan yang begitu berbeda dari yang biasa mereka santap. Jika mereka pada awalnya tidak bisa menikmati makanan sederhana, mereka harus berpuasa sampai bisa. Puasa itu akan membuktikan pada mereka tentang manfaat yang lebih besar dari obat, karena lambung yang sudah tersiksa itu akan mendapatkan perhentian yang sudah lama dinantikannya, dan rasa lapar yang sesungguhnya bisa dikenyangkan dengan diet sederhana. Memang diperlukan waktu agar pengecapan itu bisa pulih dari siksaan yang diterimanya dan memperoleh sifat alaminya. Tetapi ketekunan dalam cara makan dan minum yang menyangkal diri akan segera membuat makanan sehat, sederhana jadi enak, dan itu akan bisa disantap dengan kepuasan yang lebih besar daripada kenikmatan yang dialami seorang penggemar makanan yang menggemukkan. Keju. Efek keju itu merusak. Keju jangan pernah dimasukkan ke dalam lambung. Lemak. Daging disajikan berbau lemak karena itu cocok dengan pengecapan yang sudah rusak. Baik darah maupun lemak hewan dikonsumsi sebagai kemewahan.
tetapi Tuhan telah memberikan petunjuk khusus bahwa ini seharusnya jangan dimakan. Mengapa? Karena penggunaannya akan membuat aliran darah berpenyakit dalam sistem tubuh manusia. Tidak mengindahkan petunjuk khusus Tuhan telah mengakibatkan banyak penyakit pada umat manusia. Yesus berbicara tentang peraturan itu, memberikan petunjuk khusus kepada anak-anak Israel. Berkata, "Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah." Tuhan berfirman kepada Musa demikian, "Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Anda harus menyingkirkan lemak dari makanan Anda. Lemak merusak pengolahan makanan apa saja yang Anda buat. Lemak yang dimasak dalam makanan mengubah makanan itu menjadi sulit dicerna. Beberapa orang jatuh dalam beberapa kesalahan bahwa karena mereka membuang daging, maka mereka tidak perlu menggantikan tempatnya dengan buah-buahan dan sayuran yang diolah dalam keadaannya yang paling alamiah, bebas dari lemak dan bumbu. Mentega dan daging merangsang. Makanan itu telah merusak lambung dan menyesatkan penyerapan. Anda menyajikan mentega, telur, dan daging di atas meja, dan anak-anak Anda menyantapnya. Anak-anak itu disuguhi makanan yang akan membangkitkan hasrat hewani mereka, dan kemudian Anda datang ke pertemuan dan meminta Allah untuk memberkati dan menyelamatkan anak-anak Anda. Soda dalam segala bentuk jangan pernah dimasukkan ke dalam lambung, karena efeknya menakutkan. Ia merusak lapisan lambung, menyebabkan peradangan, dan seringkali meracuni seluruh sistem. Biskuit soda panas seringkali diolesi dengan mentega dan dimakan sebagai diet pilihan. Namun organ-organ pencernaan yang lemah akan terganggu olehnya.